Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Kisah ini berawal ketika Ratna menginjak bangku kelas 2 sekolah menengah kejuruan di suatu daerah. Dan masanya Ratna bersama timnya untuk melaksanakan praktek kerja lapangan sebagai bentuk tugas sekolah yang harus dipraktekkan langsung di lapangan. Maka setelah melalui perundingan bersama timnya serta arahan guru pembimbingnya, maka dipilihlah suatu daerah tujuan, yaitu di pedalaman Cianjur, Jawa Barat. Oleh guru pembimbing, maka Ratna ditunjuk sebagai ketua tim dengan membawa serta 6 orang temannya yang semuanya perempuan. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke tempat di mana mereka akan melaksanakan tugas sekolah dimaksud. Sesampainya di sana, mereka lalu menghubungi seseorang yang telah diberitahu sebelumnya untuk mendapatkan tempat berteduh selama mereka melaksanakan tugas lapangan. Sebut saja Mak Ningsih. Mak Ningsih lalu mengantar mereka pada suatu rumah paling ujung di antara deretan rumah warga di kampung tersebut. Ratna bersama 6 orang temannya lalu memasuki rumah tersebut. Ketika Mak Ningsih membukakan pintu, tiba-tiba angin dingin menyeruak dari dalam rumah menerpa wajah Ratna dan teman-temannya. Ada perasaan merinding yang dirasakan Ratna dan teman-temannya saat itu. "Ayo masuk," ujar Mak Ningsih pada Ratna dan teman-temannya. Setelah menunjukkan ruangan-ruangan dan pesan-pesan, Mak Ningsih lalu mempersilahkan Ratna dan teman-temannya untuk beristirahat. Kemudian ia pun meninggalkan rumah tersebut. Malam harinya, terdengar suara-suara binatang malam mengiringi suasana malam yang sangat dingin saat itu. Maklum semuanya penakut. Yang setadinya mereka akan tidur di 2 kamar yang telah tersedia, mereka malah tidur berdesakan dalam satu ruangan. Dikarenakan tempat tidur tak mampu memuat 7 orang, lalu mereka menggeser tempat tidur dan menurunkan kasur di lantai ruangan. Malam pun semakin larut. Rasa kantuk semakin mendera Ratna dan teman-temannya saat itu. Namun, berkali-kali berusaha memejamkan mata, tak jua dapat terpejam. Berkali-kali pula mereka menguap, namun tetap saja matanya tak pula bisa diajak tidur. Ada perasaan takut yang teramat sangat ketika mereka berada dalam rumah tersebut. Entahlah, waktu menunjukkan sekira pukul 2 dini hari. Ratna dan teman-temannya masih gelisah menanti pagi segera tiba. Di tengah kegelisahan itu, tiba-tiba seperti ada angin dingin yang berhembus entah dari mana datangnya, menerpa tubuh mereka. Dingin dan sangat dingin, sampai-sampai tubuh mereka menggigil. Padahal itu di dalam rumah. Angin dari mana? Serentak mereka berebutan menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Begitulah keadaan mereka saat itu. Dan ketika terdengar suara ayam jantan berkokok pertama kali, barulah mereka dapat terbang ke alam mimpi. Pagi harinya, terdengar suara pintu depan diketuk dari luar, diikuti suara memanggil. Ratna yang tengah tertidur pulas itu pun terbangun. Seraya masih menahan kantuk, ia pun melirik jam di handphonenya. "Astaga, udah jam 9, ujarnya tergesa-gesa. Ia membangunkan teman-temannya, lalu beranjak ke pintu depan. Begitu pintu terbuka, Mak Ningsih tersenyum menyapa seraya bertanya, apakah akan dibuatkan masakan atau akan masak sendiri. Ratna pun memutuskan untuk memasak sendiri di rumah tersebut. Setelah itu,
Maningsih berlalu dari hadapan Ratna. Pagi itu rumah tersebut disibukkan oleh kegiatan Ratna dan teman-temannya. Dari berebutan saling mendahului untuk mandi, memasak, dan lain-lain. Dikarenakan tugas sekolah masih 1 hari lagi, maka mereka dapat leluasa untuk mengenal terlebih dahulu lingkungan rumah dan sekitarnya. Tak terasa, waktu pun menjelang sore. Ratna dan teman-temannya melihat-lihat setiap sudut ruang dalam rumah tersebut yang cukup besar untuk ukuran rumah kampung kala itu. Langkah mereka terhenti di depan sebuah kamar yang sepertinya kosong, bahkan terkesan kotor. Salah seorang dari mereka, sebut saja Rini, hendak membuka pintu kamar yang sepertinya tak dikunci dari luar. "Rin, jangan!" ujar Ratna pada temannya tersebut. "Kenapa? Kan cuma mau lihat-lihat," ujar Rini menyanggah ucapan Ratna. Seraya tangannya membuka pintu kamar itu, dan terlihat oleh mereka semua dalam ruangan itu terdapat bermacam-macam barang antik yang nampak sangat kotor. Karena penasaran, mereka berebutan masuk dan melihat-lihat semua benda yang ada di kamar. Dan karena berebutan masuk kamar itulah, Rini tak sengaja menyenggol sebuah benda dan benda itu terjatuh. Sontak semuanya terkejut lalu membetulkan kembali benda yang terjatuh tadi. Setelah puas melihat-lihat isi kamar, mereka pun berebutan saling mendahului keluar kamar lalu menutup kembali pintunya. Malam harinya, waktu masih menunjukkan sekira pukul 10 malam. Namun entah mengapa, mereka merasakan kantuk yang teramat sangat. Namun seperti malam-malam kemarin, mereka malam itu kembali merasakan gelisah. Jangankan bisa memejamkan mata, mereka malah berimajinasi jika di rumah itu seperti ada hantunya. Pikiran mereka dipenuhi oleh berbagai perasaan takut terhadap sesuatu yang tak nampak. Benar saja, beberapa saat kemudian terdengar dari kamar belakang seperti suara orang yang bercakap-cakap. Tapi siapa? Di rumah itu hanya ada mereka dan semua pintu telah mereka kunci dari dalam. Antara penasaran dan takut, mereka mencoba mempertajam pendengarannya. Suara itu semakin jelas terdengar, namun suara itu tak seperti layaknya suara manusia biasa. Itu suara siapa?" ujar Ratna dan Rini bersamaan. Teman-temannya yang lain ketika mendengar suara misterius itu langsung berkerumun saling merapatkan tubuh mereka satu sama lain. Takut. Jangan-jangan itu suara." Namun tak lama suara-suara misterius itu pun menghilang. Belum lagi mereka bernafas lega, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar diketuk dari luar. Sontak saja mereka pun semakin ketakutan. Bukan karena apa, mereka tahu pintu depan telah mereka kunci dari dalam. Mana mungkin ada orang masuk lalu mengetuk pintu kamar. Lalu terdengar suara berat memanggil nama Rini. Sontak saja Rini yang mendengar panggilan tersebut semakin ketakutan. Tubuhnya mulai bersimbah keringat dingin. Begitu pula teman-teman yang lainnya. Saking takutnya, beberapa teman Ratna dan Rini mulai menangis seraya saling peluk sesama temannya. Malam itu mereka benar-benar merasakan takut yang teramat sangat, yang baru mereka alami sepanjang hidupnya. Sangat mencekam dan sangat misterius. Rasa takut semakin mencekam ketika tiba-tiba tempat tidur bergerak dengan sendirinya. Perlahan-lahan tempat tidur itu bergerak dan menghalangi pintu kamar. Melihat hal itu, mereka menjerit sejadi-jadinya. Bahkan Rini, karena saking takutnya, ia malah tergeletak tak sadarkan diri. Gangguan-gangguan itu semakin intens, membuat mereka benar-benar ketakutan yang teramat sangat. Sambil gemetaran, Ratna membaca-baca doa sebisanya. Rupanya, pertolongan Tuhan itu pun benar-benar datang menolong mereka. Lewat suara ayam jantan yang berkokok panjang,
memecah kesunyian dini hari kala itu. Dan seketika gangguan-gangguan itu pun lenyap seketika. Alhamdulillah ya Allah, ujar Ratna seraya mengusap keringat yang mengucur di dahinya. Pagi pun tiba. Mereka lalu tergesa-gesa keluar rumah menemui Mak Ningsih, lalu menceritakan kejadian yang mereka alami semalam. Menurut Mak Ningsih, itulah akibat mereka tak mendengarkan pesan darinya untuk tak masuk ruangan misterius tersebut. Dikarenakan kejadian serupa takut menimpa Ratna dan teman-temannya lagi, maka Mak Ningsih mempersilahkan mereka untuk tinggal bersamanya selama menjalankan tugas sekolah tersebut. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya. Hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.